Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ivan Ferdinand Alifi dari Universitas Airlangga. Saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai filter terhadap kejahatan seksual. Pertama-tama, mari kita membahas terlebih dahulu tentang kejahatan seksual. Kejahatan seksual sendiri bagi saya adalah suatu perbuatan amoral yang mencakup segala bentuk tindakan seksual. Percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak pantas, perdagangan seks, ataupun segala hal yang berbau tentang seks. Yang tentunya dengan menggunakan paksaan ataupun ancaman, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar kita. Sebenarnya, bentuk spesifik dari kejahatan seksual sendiri tidak bisa terlalu didefinisikan secara konkret. Namun, saya bisa memberikan beberapa contoh seperti pemerkosaan, pencabulan, catcalling, dan yang lain-lainnya yang berbau tentang seksual. Sebenarnya, kejahatan seksual sendiri banyak terjadi dikarenakan beberapa hal. Seperti contohnya, budaya patriarki yang berkembang dari dahulu sampai sekarang, yang berpikir bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih tinggi derajatnya ketimbang wanita. Tentu hal ini sangat menyokong adanya kejahatan seksual. Selain itu, juga banyak orang yang berpikiran tabu tentang sex education, tentang kejahatan seksual. Bahkan beberapa remaja atau bisa saya sebut beberapa teman saya di lingkungan sekolah saya, mereka bahkan tidak tahu kejahatan seksual itu seperti apa. Bahkan mereka melakukan suatu tindakan, kita bisa bilang itu guyonan. Tetapi dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan bisa termasuk ke dalam kejahatan seksual atau pelecehan seksual. Tentunya hal ini akan sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Memang pada nyatanya kejahatan seksual akan selalu menyasar kepada wanita. Walaupun ada beberapa kasus yang kejahatan seksual malah mengarah kepada seorang pria. Namun seperti yang kita tahu, kejahatan seksual itu banyak terjadi kepada para wanita. Lalu, seperti apakah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menangani kejahatan seksual ini? Kita mempunyai solusi sebenarnya. Solusi yang sebenarnya sudah ada dari dahulu. Apa itu? Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi langkah yang efektif, lumayan efektif, bila saja kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai serta hakikat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Pancasila terdiri dari 5 sila luhur yang tentunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Pancasila juga berasal dari konsensus yang telah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu, utamanya the founding father kita, yaitu Pak Soekarno. Tentulah Pancasila memiliki nilai-nilai yang di dalamnya diperuntukkan untuk sebaik-baiknya dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus dan spesifik, tentang kejahatan seksual ini dapat teratasi di dalam sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sebenarnya mengatur tentang
bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap manusia yang lainnya, atau bisa kita bilang dalam bahasa modern saat ini, memanusiakan manusia. Tentunya nilai-nilai ini juga akan sangat bermanfaat dalam menekan kejahatan seksual. Ada juga sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini kita digiring menuju perspektif kesetaraan, di mana kita dikhususkan untuk bisa melihat suatu hal dengan setara, dengan adil, tidak terbatas pria yang lebih superior ketimbang wanita, ataupun stigma-stigma tentang laki-laki yang lebih kuat ketimbang wanita. Kita lebih cenderung dibawa untuk melihat sesuatu secara adil, berlaku adil. Namun pada nyatanya, walaupun ada sila kedua dan sila kelima ini, kejahatan seksual tetap marak terjadi. Kemudian kita juga memiliki sumber dari segala hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam Undang-Undang 1945 telah diatur secara rinci hak dan kewajiban daripada masyarakat itu sendiri, yang secara khusus tertuang dalam pasal 28, yang bila mana diperinci lagi terdapat dalam pasal 28B, pasal 28G, dan pasal 28I. Berbagai pasal tersebut juga telah mengatur tentang perlindungan HAM dari diskriminasi dan kekerasan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki status sebagai pemegang kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga hal tersebut menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali. Maka sekali lagi, dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengatur tentang perlindungan HAM, tentang hak-hak yang dimiliki oleh para masyarakat, tentang diskriminasi dan kekerasan, utamanya terhadap kejahatan seksual. Tetapi pada kenyataannya pada hari ini, dua hal tersebut tidak terlalu bisa menekan angka kejahatan seksual. Lalu kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan Pancasila dan UUD 1945-nya yang tidak sesuai, namun masyarakat yang kurang sekali dalam pemahaman, dalam mendalami nilai-nilai dan makna yang ada di dalam dua hal substansial tersebut. Jadi saya pikir bila masyarakat dapat mendalami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentunya hal tersebut dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah kejahatan seksual, dalam mengurangi kejahatan seksual. Karena yang kita tahu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan yang baik demi sebaik-baiknya kesejahteraan rakyat. Maka bila hal tersebut dapat diterapkan, tentu masyarakat akan memiliki pandangan serta pikiran yang rasional, yang realistis, yang bijak. Maka dari itu, menurut saya, alangkah lebih baiknya bahwa penekanan tentang nilai-nilai Pancasila ditekankan sejak usia dini, yaitu sejak SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Sehingga selain dapat menekan angka kejahatan seksual, dengan pendalaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang berintegritas nasional. Maka penekanan nilai serta prinsip
dari kedua falsafah bangsa tersebut menjadi urgen peranannya, terutama bagi kaum muda, agar dapat tercipta generasi emas yang nasionalis dan bermartabat. Saya Ivan Ferdinand Alifi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan.